Shalom keluarga Kunci Daud, bagaimana kabarnya yang ada di rumah? Haleluya. Kita akan melakukan ibadah doa malam. Saatnya kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami, anak-Mu Tuhan, keluarga besar Kunci Daud, akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan, Kau Allah boleh hadir di tempat ini, menaungi setiap hati kami, memberikan kelegaan, memberikan banyak-banyak berkat-Mu buat kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, waktu ke depan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari kita angkat tangan kita yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Terima kasih Yesus buat janji-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Mari kita sama-sama satukan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Jujur kadang ku tak sanggup
Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendapat lagu pengharapan. Ku kan bersarang, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu. I'll worship You. Hallelujah. Let's come and worship Him.
satu hal yang kami rindukan Bapa, kami mau menyembah-Mu Yesus. Come and worship, come and praise Him, come and magnify your God, Redeemer King. Come and worship. Haleluya Yesus. Come and worship, Lord. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship Jesus. Come and worship, Lord, yes. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Come and worship, come and praise Him, come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship. Come and worship, kami memuji-Mu Yesus. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and magnify our God, Redeemer King. We worship you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu agar Tuhan memberikan hikmat buat kita mendengarkan dan memahami apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih anugerah-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
you Jesus, we thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Shalom, selamat malam seluruh jemaat Kunci Daud. Saya bersyukur malam hari ini diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat Kunci Daud diberkati dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, perlindungan yang terbaik dari Tuhan. Sebelum kita mulai, saya ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga seluruh jemaat yang mendengarkan. Biarlah Engkau saja yang membuka hati kami dengan firman-Mu. Sehingga firman-Mu senantiasa memberi kekuatan, memulihkan kami. Dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Memulai suatu kebiasaan baik tentu membutuhkan waktu dan usaha. Dan itu tidaklah mudah. Seperti seorang yang akan memulai pola hidup sehat. Bangun pagi, olahraga, makan makanan yang sehat, perbanyak makan buah, makan sayur, tidur gak terlalu malam, bahkan tidak merokok, semua butuh waktu dan perjuangan. Tetapi ketika kita sudah membiasakannya melakukan suatu kebiasaan baik, maka lama-kelamaan hal itu akan menjadi bagian dari karakter kita. Kapan kebiasaan baik dilakukan? Kebiasaan baik sejak dari kecil seorang anak akan membentuk karakter baik yang akan terus dibawanya hingga dewasa nanti. Di sini peran orang tua membentuk kebiasaan anak-anak sejak kecil menjadi sangat penting. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa mengharapkan anak akan belajar dengan sendirinya dan memperoleh kebiasaan baik secara instan. Hal ini harus dibangun sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Seperti tema gereja bulan ini, membangun kebiasaan baik. Kita akan belajar, sharing bersama-sama bagaimana membangun kebiasaan baik untuk anak-anak mengenal firman Tuhan yang orang tua bisa lakukan di rumah. Yang pertama, membangun mezbah keluarga. Mengapa harus mezbah keluarga? Karena di mezbah keluarga ada pintu bagi Tuhan untuk memberkati seisi rumah dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Dalam mezbah keluarga ada hadirat Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap keluarga. Seperti yang tertulis di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat 20 mengatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mezbah keluarga akan membiasakan anak-anak untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mempelajari firman Tuhan. Kita sebagai orang tua adalah contoh, teladan, model, juga panutan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Dan seorang anak adalah peniru yang baik. Ia seringkali meniru apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya, termasuk kita sebagai orang tua. Ketika orang tua sering melakukan suatu hal, anak-anak akan memiliki kerinduan untuk melakukannya. Demikian juga dengan kebiasaan melakukan mezbah keluarga. Melalui mezbah keluarga, anak-anak akan dikenalkan bagaimana perlu memberikan waktu khusus untuk berdoa, menyembah, juga memuji Tuhan. Yang kedua, berdoa. Tidak hanya mezbah keluarga saja, kita juga harus membangun kebiasaan untuk berdoa secara pribadi sehingga anak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan.
Ajari kebiasaan untuk berdoa secara rutin saat akan bangun tidur, saat akan tidur, berangkat sekolah, bepergian, saat makan, minum, dan lain-lain. Beri pengertian kepada anak bahwa kita harus memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan sebagai prioritas utama sebelum mereka melakukan semua kegiatan. Ajari anak berdoa yang benar, mengambil sikap doa seperti yang biasa dilakukan orang dewasa, bisa menutup mata, menundukkan kepala, atau melipat tangan. Ajar anak-anak meniru kita berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Kalau sudah bisa sendiri, beri kesempatan mereka untuk memimpin doa. Mazmur 4 ayat 3 mengatakan, Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Ayat tersebut memberi pengertian bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita, sehingga doa sebagai cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan berdoa tidak hanya meminta Tuhan tentang hal-hal yang baik, tapi juga ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memberi kita perlindungan, kesehatan, juga berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita anak-anaknya. Yang ketiga adalah kebiasaan menceritakan cerita-cerita Alkitab. Masa anak-anak adalah masa emas. Saat mereka berusia 0-5 tahun. Di usia ini menjadi masa terbaik buat perkembangan fisik serta otak anak menyerap lebih banyak lagi. Ini waktunya yang tepat sebagai orang tua membiasakan anak untuk menceritakan cerita-cerita Alkitab. Orang tua dapat membeli buku berisi renungan, cerita Alkitab, atau memutarkan film rohani anak. Meskipun anak di usia itu belum bisa membaca, tapi anak sudah mampu mendengar, juga melihat suatu gerakan yang ada di sekitarnya. Banyak sekali sekarang cerita-cerita Alkitab dengan ilustrasi yang berwarna, sehingga anak-anak akan tertarik bila melihat gambar-gambar yang berwarna. Dan orang tua bisa menyampaikan kisah dalam Alkitab dengan bahasa yang sederhana. Melalui cerita Alkitab dengan diselipkan firman-firman Tuhan secara tidak langsung membentuk karakter anak, sehingga anak akan tumbuh bersama dengan firman Tuhan. Yang keempat adalah membangun kebiasaan anak untuk hadir di sekolah minggu. Untuk hadir, untuk datang di ibadah sekolah minggu, orang tua juga mempunyai peran penting untuk membiasakannya, mendorong anak-anak untuk datang ibadah. Dengan ikut sekolah minggu, firman Tuhan akan lebih tertanam dalam kehidupan anak-anak, sehingga anak-anak bertumbuh dengan mencintai firman Tuhan. Di sekolah minggu, firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengerti dan lebih memahami. Kalau anak-anak ikut di ibadah dewasa, anak-anak belum bisa menyerap firman Tuhan dengan baik, karena yang dialami orang dewasa tentunya berbeda dengan anak-anak. Mazmur 119 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Juga Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat tersebut menyatakan bahwa firman Tuhanlah yang dapat menuntun dan menerangi jalan hidup manusia, sehingga mereka yang hidup menurut jalan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, maka mereka akan berjalan di jalan yang benar. Saya bersyukur di masa pandemi ini, sampai hari ini anak-anak KID Kunci Daud setia mengikuti ibadah online. Terima kasih buat orang tua yang sudah mempercayakan anak-anak, mendorong mereka anak-anak untuk mengenal lebih dalam akan firman Tuhan melalui sekolah minggu KID Kunci Daud. Saya percaya anak-anak akan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dalam iman yang baik, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Dengan didikan yang baik sejak awal, sejak mereka masih kecil, maka iman anak-anak akan bertumbuh lebih baik dan mengetahui kehendak Allah dalam hidup mereka. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, juga Oma, Opa yang tinggal bersama cucu, jangan jemu, jangan putus asa untuk membangun kebiasaan baik kepada anak-anak, juga cucu-cucu.
Mulailah membangun kebiasaan baik dari dalam rumah terlebih dahulu. Jangan biarkan anak-anak tumbuh tanpa pengenalan akan firman Tuhan. Di Ulangan 6 ayat 6-7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengenalkan firman Tuhan sejak dini pada anak-anak kita. Ketika kita duduk di rumah, dalam perjalanan, ketika kita berbaring, dan ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa kita haruslah mengenalkan dan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang dari mereka masih anak-anak hingga dewasa dengan membangun kebiasaan yang baik. Kita orang tua boleh sibuk karena pekerjaan, oleh rutinitas, namun tidak boleh menghalangi kita untuk membimbing anak-anak kita mengenal Tuhan juga firman Tuhan. Tuhan memberikan kita anak-anak dalam kehidupan kita, berarti Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Salah satu tanggung jawab kita adalah membangun kebiasaan baik untuk anak-anak. Jadilah teladan panutan yang baik untuk mereka dengan terus membangun kebiasaan baik dulu di dalam rumah. Jadikanlah rumah kita bukan sekedar untuk tempat istirahat, tempat berlindung dari panas, terik matahari dan juga hujan, tapi juga tempat bagi anggota keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita berkumpul membangun kebiasaan baik dengan mezbah keluarga, berdoa bersama, memuji bersama, menyembah Tuhan bersama, juga mempelajari firman Tuhan. Sehingga akan membawa anak-anak semakin hari semakin bertumbuh kepada kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Karena waktu kita bersama anak-anak akan berlalu dengan cepat, jadi kita harus mengisinya dengan benar melalui pengenalan akan Yesus dan juga firman-Nya. Saya akhiri dengan membaca Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami, menegur kami, mendidik kami dalam kebenaran. Untuk jadi orang tua yang bertanggung jawab atas generasi kami, anak-anak kami, cucu kami. Untuk membangun kebiasaan baik di rumah, menjadikan rumah tempat untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu. Yang menjadikan generasi kami, anak cucu kami, generasi yang takut akan Tuhan, ada ketaatan, kesetiaan akan Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan, anak-anak yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan menjadi generasi yang membawa berkat buat banyak orang. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja untuk kami, menjadikan kami orang tua yang senantiasa jadi teladan, panutan, sehingga anak-anak kami boleh berjalan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dengan ucapan syukur. Dan biarlah hikmat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan juga perlindungan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.